وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Rabu malam, yang biasanya kita mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Kita istirahatkan terlebih dahulu. Kita akan membahas kajian tentang parenting ini. Bagaimana pendidikan anak di dalam Islam ini, yang ana ambil dari sebuah kitab yang berjudul Kaifa Turabbi Abna'aka. Artinya, bagaimana engkau mendidik anak-anakmu, yang ditulis oleh salah seorang guru besar di Universitas Muhammad Ibn Saud Arab Saudi, yaitu Syekh Ahmad Ibn Nasir At-Tayyar rahimahullahu ta'ala. Beliau membawakan ada 30 kaidah di dalam mendidik anak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Antum lihat kan, sudah di-share di grup tentang kitab PDF-nya. Temu nggak? Ada ya? Yang pertama, beliau mengingatkan kita sebagai orang tua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisap kita terlebih dahulu atas kedurhakaan kita kepada anak kita sebelum kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Ini beliau nukil dari perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, annal aba yus'aluna yaumal qiyamati qabla abnaihim. Sesungguhnya para orang tua akan ditanya terlebih dahulu pada hari kiamat tentang kedurhakaannya kepada anaknya sebelum anak ditanya tentang kedurhakaannya kepada orang tuanya. Karena kenapa? Karena Allah yang mengkhitab, berbicara terlebih dahulu untuk para orang tua, memerintahkan mereka mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Antum lihat ayatnya, surah At-Tahrim ayat yang ke-6, yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Kata Ibnu Katsir, ini Allah memerintahkannya kepada para ayah. Jadi khitab orang-orang yang beriman ini kepada para ayah. Allah perintahkan kepada para ayah untuk menjaga diri-diri mereka
dan keluarga mereka. Dari mana? Dari api neraka. Maka ini dijadikan dalil oleh Ibnu Qayyim bahwasannya seorang ayah akan ditanya terlebih dahulu pada hari kiamat atas kedurhakaannya kepada anaknya sebelum seorang anak ditanya oleh Allah kedurhakaannya kepada orang tuanya. Maka penting bagi para orang tua mereka mengupgrade ilmunya tentang mendidik anak ini. Banyak para orang tua yang mereka abai dalam masalah ini. Padahal tadi hisab mereka terlebih dahulu sebelum anak-anak mereka. Inilah kenapa kita akan coba mengkaji kaidah-kaidah mendidik anak di dalam Islam ini. Kaidah yang pertama, antum lihat ya, PDF-nya bahasa Arab, nggak apa-apa lah, antum sekalian belajar bahasa Arab. Kaidah yang pertama, kata Syekh Ahmad Ibnu Nasir At-Tayyar, kaidah di dalam mendidik anak dalam Islam, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an-nu'amila abna'ana hasba marhalatihim al-umriyah. Kaidah pertama, kita berinteraksi dengan anak-anak kita sesuai dengan fase umur mereka. Kita berinteraksi, mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa? Fase umur mereka. Beliau membawakan perkataan para ahli hikmah yang terkenal. Ini para ahli ilmu pendidikan anak dalam Islam. Mereka memiliki kaidah la'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Kata para ulama ahli pendidikan anak di dalam Islam, bermainlah dengan anakmu di usia sampai 7 tahun. Ini fase pertama nih, 0 sampai 7 tahun. Usia ngapain? Main dengan anak, ya. Kemudian setelahnya wa'adibhu sab'an. Setelah usia 7 tahun berarti usia berapa? 7 setelahnya berarti 8 sampai 14. Itu usia ngapain? Wa'adibhu sab'an. Didik, ajari ilmu kepada anak-anakmu. Walaupun yang dimaksud di sini 7 sampai 14 itu sudah baru diajarin tentang adab-adab dan ilmu. Baru kemudian wasahibahu sab'an, jadikan dia sebagai sahabat, sebagai teman di usia berapa? 15 sampai 21. Lihat fasenya ya, lihat penjelasannya. Fal waladu yamuru bi thalathi marahil. Seorang anak itu akan melewati 3 fase di dalam umurnya. Likulli marhalatin tu'amilu khasun biha. Setiap fase, setiap marhalah itu memiliki tata cara mendidik yang khusus. Marhalah yang pertama, fase yang pertama, la'ibhu sab'an, bermainlah dengan anakmu hatta sinnis sabi'ah, sampai umurnya 7 tahun. Berarti fase pertama 0 sampai 7 tahun, fase apa? Bermain. Marhalatul lahwi wal la'bi wal bara'ah. Saatnya kita
bercanda, bermain dengan siapa? Anak-anak kita. Haitsu la yusta'malu uslubud darbi wal hirman. Antum lihat, fase sampai 7 tahun tidak boleh menggunakan pukulan-pukulan kepada anak. Walaupun 7 tahun itu kita diperintahin ngapain? Memerintahkan anak untuk sholat, kan? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata Rasulullah, muru auladakum bis salati wa huwa sab'u sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat usia berapa? 7 tahun. Tapi kata Rasulullah, wadribuhum fi ashrin. Kalau 7 tahun belum mau sholat, boleh nggak dipukul? Nggak boleh. Rasulullah baru bilang boleh dipukul usia berapa? Asyra sinin, 10 tahun. Dan ulama pendidikan Islam mencontohkan memukul di usia 10 tahun ini bukan pukulan yang mencederai, bukan pukulan yang melukai. Antum tahu ulama tarbiyah Islam mencontohkannya dengan apa? Seperti mukulnya pakai pulpen saja. Tahu pulpen kan antum? 10 tahun dia nggak mau sholat untuk peringatan saja. Jadi nggak pakai rotan, nggak pakai bambu, ya. Lihat bagaimana marhalah para ulama mengajarkan, ya. Jadi lihat sampai usia 7 tahun itu marhalah ngapain? Bercanda, main dengan anak, ya. Pembiasaan amal soleh di situ. Karena usia 7 tahun itu usia tamyiz atau disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz itu apa artinya? Sudah bisa tuh membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Makanya sebetulnya ikhwan, anak itu diajak sholat ke masjid ketika dia usia tamyiz ini, ya. Ketika usia berapa? 7 tahun. Karena dia sudah bisa apa? Diajak pembiasaan, ya. Coba antum ajak anak 4 tahun, 5 tahun, tetap aja dia akan lari-larian. Karena memang fase umurnya begitu, ya. Nggak bisa antum ajak diem, ya. Fase umur anak 4 tahun, 5 tahun pasti dia memang pengennya ya lari. Karena memang fasenya begitu. Fasenya apa? Bermain mereka. Beda ketika dia usia 7 tahun, dia sudah bisa diajak apa? Membiasakan diri. Makanya kenapa usia mumayyiz kalau di negeri kita, ya, itu biasanya usia 7 tahun. Makanya di sini juga kenapa anak yang mumayyiz dia boleh jadi teman mahram ibunya ketika safar. Perempuan itu kan haram hukumnya melakukan safar tanpa ditemani oleh mahramnya. Begitu kan? Ingat antum hadisnya riwayat Muslim, kata Rasulullah, la tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahram. Tidak boleh seorang wanita muslimah melakukan safar tanpa ditemani oleh mahramnya. Maka yang bisa dijadikan mahram untuk safar seorang ibu, seorang wanita muslimah, itu kan wajib laki-laki. Salah satu yang bisa jadi teman safarnya siapa? Ya anak laki-lakinya. Ulama menetapkan batas usianya minimal berapa? Minimal usia tamyiz.
usia dia sudah mumayyiz. Nah, boleh tuh perempuan menjadikan anak laki-lakinya sebagai teman safarnya. Adapun kalau masih anaknya di bawah usia 7 tahun, nggak bisa dijadikan sebagai teman safar. Maka dia berdosa safar tanpa ditemani mahramnya. Safar minimal berapa kilometer? Hah? Safar minimal berapa kilometer? 80 sampai 84 kan? Terlepas ulama beda pendapat. Maka perempuan kalau dia sudah menempuh perjalanan lebih dari 80 kilo, haram hukumnya tanpa ditemani oleh mahramnya. Dan yang bisa jadi mahram siapa? Laki-laki. Jadi jangan katakan perempuan, saya kan sama teman saya perempuan juga. Itu bukan mahram. Karena artinya mahram apa? Apa artinya mahram? Perempuan yang bagi laki-laki itu haram untuk dinikahi. Maka yang bisa jadi mahram lawan jenisnya, bukan sama-sama jenis perempuan, ya. Makanya mayoritas ulama menetapkan bahkan sampai melakukan ibadah haji dan umroh, kalau wanita itu tidak ada mahramnya tidak diperbolehkan, ya. Bahkan pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, kalau seorang wanita tidak memiliki mahram sama sekali, tapi dia sudah mampu haji. Artinya mampu haji apa? Dia sehat, kemudian dia punya uang untuk berangkat hajinya pulang pergi. Dalam pendapatnya Imam Ahmad, kalau dia sudah mampu tuh secara kesehatan dan juga secara ekonomi, tapi dia nggak punya mahram, maka yang seperti ini gugur kewajiban hajinya. Ketika dia betul-betul nggak punya mahram sama sekali. Lihat bagaimana syariat sangat menjaga wanita muslimah. Ya, jadi ini bukan untuk menyusahkan wanita muslimah, tapi ini untuk apa? Menjaga. Karena wanita muslimah kalau dia safar tanpa mahramnya, itu mudaratnya jauh lebih besar. Dia akan diganggu di tengah jalan, dia akan dilecehkan, dia akan mudah untuk dimainkan oleh para laki-laki di luar sana. Na'udzubillah. Inilah lihat bagaimana syariat Islam menjaga wanita muslimah. Kalau dia safar wajib ditemani oleh mahramnya. Nah tadi yang bisa jadi teman mahramnya minimal anak laki-lakinya usianya mumayyiz, ya. Kemudian marhalah yang kedua tadi. Kalau yang pertama tadi 0 sampai 7 tahun, ya. Marhalah bermain, bercanda dan pembiasaan saja dalam ibadah. Belum boleh untuk memukulnya kalau dia tidak sholat 5 waktu. Marhalah yang kedua yaitu min sinnis sabi'ah. Oh, di sini dari umur 7 sampai 14 tahun, hatta rabi'ati asyrah, sampai usia 14 tahun, wa huwa sinnut tamyizi wal idrak, itulah fase dia usia mumayyiz dan usia akalnya mulai berkembang, pemahamannya mulai berkembang. Makanya tadi ulama memasukkannya dia usia mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka disitulah kata pengarang kitab ini, fal wajibu alal abawaini tarbiyata aqlihi,
maka wajib bagi orang tua mulai mendidik akalnya. Masukkan tuh ilmu-ilmu dasar dalam Islam. Mulai ajarkan apa? Ilmu tauhid. Cara gampang ngajarin anak tauhid, ajarin lawannya tauhid. Apa lawannya tauhid? Syirik. Ajarkan macam-macam kesyirikan. Syirik dalam rububiyah Allah, meyakini ada makhluk lain yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya, maka itu jatuh dalam syirik rububiyah. Karena rububiyah, tauhid rububiyah itu apa? Meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini. Maka masukkan itu kepada anak kita. Ketika ada orang meyakini ada yang bisa datangkan manfaat dan bahaya selain Allah, maka itu jatuh dalam syirik rububiyah. Nah, hari ini kan tontonan anak-anak kita bahaya. Mereka lebih yakin dengan superhero. Karena superhero dianggap bisa melakukan apapun. Hati-hati ini, ini bisa menjadikan anak kita akhirnya menganggap, oh kalau dia ada masalah minta tolongnya kepada siapa? Kepada superhero. Ya, anak tertanam di dalam hati dan jiwanya, oh superhero itu makhluk yang bisa melakukan apapun. Maka penting bagi orang tua mengawasi tontonan anak-anaknya, ya, supaya dia tidak merusak anaknya ini dalam hal akidah. Belum lagi sekarang ada tontonan juga tuh di dunia online yang seperti ramalan-ramalan. Oh, kalau saya dapat angka sekian, saya akan untung. Oh, kalau saya dapat perkara yang seperti ini, saya akan rugi. Ada kan ya yang seperti itu. Jadi dia mengklaim ini perkara yang akan mendatangkan kesialan, ini perkara yang akan mendatangkan keberuntungan. Yang seperti ini jatuh kepada tatoyur. Apa tatoyur? Menganggap sesuatu mendatangkan kesialan. Nah, ini bahaya, ikhwah. Ini syirik zaman now kan seperti ini. Mendatangkan nomor sekian menjadi nomor keberuntungan, nomor sekian nomor kesialan, ya. Maka ini nih fase 7 tahun itu sudah bisa diajarkan masalah apa? Akidah. Dan sering ana sampaikan nih, paling gampang ngajarin anak akidah itu melalui nama-nama Allah yang husna, yang disebut dengan Asmaul Husna. Tapi sayangnya di negeri kita Asmaul Husna ini tidak difahami secara mendalam. Cuma sekedar apa? Dihafal. Habis dihafal diapain? Dilaguin. Ya. Tapi nggak faham makna setiap nama-nama Allah yang husna itu. Padahal kalau dia faham nama-nama Allah yang husna itu punya efek dalam kehidupannya. Orang yang paham bahwasannya Allah memiliki nama Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, nggak perlu dia cari rezeki dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Karena dia tahu Allah punya nama apa? Ar-Razzaq. Ya. Hari ini kan enggak. Orang mengklaim saya yakin Allah yang kasih rezeki.
Tapi giliran cara-cara haram ditempuh juga. Dengan cara apa? Menipu, berbuat curang, ya, menerima suap sana sini, naudzubillah. Artinya kan nama Allah yang husna tuh nggak punya efek dalam dirinya. Ini yang hilang, ikhwah, ya. Makanya anak punya kajian tentang fikih asmaul husna, ya, memahami nama-nama Allah yang husna, yang terbaik, yang terindah. Tapi kajiannya khusus ummahat di Delta Mas, ya. Kalau bapak-bapak nantilah, kalau kita sudah selesai Umdatul Ahkam ini, ya. Jadi anak-anak itu paling gampang antum ajarin akidah tauhid, ya, nama Allah yang husna, ya. Yang kedua tadi lawan dari tauhidnya yaitu syiriknya. Karena macam-macam kesyirikan itu bisa antum jelaskan. Nah, ini syirik rububiyah, ya, meyakini ada yang bisa mengatur alam semesta selain Allah. Nah, ini syirik dalam uluhiyah, ya, menyembelih untuk selain Allah, ya. Apalagi syirik dalam uluhiyah, bersumpah atas nama selain Allah, ya. Apalagi minta pertolongan, minta perlindungan kepada selain Allah. Hari ini kan tontonan anak-anak kita kayak gitu. Lewat terowongan klakson 3 kali, minta pertolongan kepada penjaga terowongan, ya. Lewat tempat-tempat yang dianggap keramat, takut izin dulu sama yang punya tempat. Subhanallah, ini bagian dari syirik, ya. Meyakini ada yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah, itu jatuh pada kesyirikan. Hari ini masih kita yakini itu sebagian, kan, kalau ketiban cicak sial, iya enggak? Itu kan syirik, menjadikan seolah-olah cicak tuh yang mendatangkan bahaya kepada kita. Itu yang ditanamkan ke anak kita. Nabrak kucing sial. Subhanallah, gimana urusannya orang nabrak kucing ketiban cicak jadi sial? Ini semua perkara-perkara yang jatuh pada kesyirikan. Ini yang kita tanamkan ke anak kita tentang ilmu tauhid. 2 tadi, ya, cara menanamkannya. Tanamkan ilmu tauhid dengan cara apa? Ajari anak kita nama-nama asmaul husna beserta apa? Pemahamannya, maknanya. Yang kedua, ajari lawan dari tauhidnya yaitu syiriknya. Paling gampang kan ngajarin begitu. Lawannya tauhid, ya, syirik. Ajarin macam-macam kesyirikannya. Datang ke dukun, datang ke paranormal, percaya kepada dukun, itu kan sudah jelas jatuh kepada kesyirikan. Sampai Rasulullah ancam, ya, man ata kahinan au arrafan, siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, Allah enggak terima salatnya 40 hari 40 malam. Maksudnya Allah enggak terima salatnya, salat yang sebelumnya atau salat yang sesudah? Allah enggak terima salatnya 40 hari, salatnya yang sebelumnya atau yang sesudahnya? Yang sesudahnya. Sesudah dia datang ke dukun belum bertaubat, Allah enggak terima salatnya selama 40 hari. Ya, bayangin nih,
Bagaimana ancaman-ancaman Rasulullah. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, man ata kahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rasulullah yang bilang, siapa yang datang kepada dukun atau paranormal dan dia membenarkan perkataan dukun tersebut, sungguh dia telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Bayangin, dianggapnya apa? Kufur kepada Al-Quran, karena dia kufur dengan ayat Allah. Ya, kan Allah berfirman dalam surah An-Naml itu ayat 65. Kata Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali siapa? Allah saja. Orang yang datang ke dukun berarti dia meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara ghaib. Dan itu dianggap kufur dengan ayat Allah ini. Kufur dengan ayat Al-Quranul Karim. Nah, ini anak kita itu tertanam tauhid dari kecil, ya. Makanya pendidikan yang diberikan Rasulullah kepada para sahabatnya di awal-awal Islam itu apa? Pendidikan tauhid. Karena orang kalau sudah bagus, mantap tauhidnya, dia mudah menerima apa yang dihalalkan Allah, apa yang diharamkan Allah. Tapi kalau orang masih rapuh tauhidnya, maka dia akan mudah untuk menolak apa yang Allah haramkan. Cepet banget ya, sudah Isya. Nggak salah ini saya. Ya, baru kaidah pertama kita, ya, di dalam mendidik anak ini, ya, bahwasannya didiklah anakmu, berinteraksi dengan anakmu sesuai dengan fase umurnya tadi, ya. Yang pertama 0 sampai 7 tahun, usia banyak bercanda, bermain dengan anak-anak kita. 7 sampai 14 tahun, usia ngapain itu? Menanamkan segala ilmu-ilmu dasar dalam Islam, ilmu tauhid, ilmu tentang tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar, tata cara baca Al-Quran yang benar. Itu usia berapa? 7 sampai 14 tahun. Tanamin itu. Itu usia-usia anak itu sebetulnya masih fresh otaknya, ya, dia mudah untuk menangkap ilmu. Makanya ada syair orang Arab kan, talabul ilmi fis sighari kan naqshi alal hajar. Menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir tulisan di atas batu. Artinya kuat tuh menempelnya. Kenapa sebagian muslim tata cara sholatnya masih salah? Karena dia tertanam dari kecil diajarinnya salah. Makanya sampai dewasa juga dia amalkan. Antum masih lihat kan, orang sholat itu sujudnya lengannya nempel ke lantai. Masih lihat nggak antum? Ya. Kenapa itu? Karena tertanam dari kecil cara sholatnya begitu, makanya begitu nempel. Akhirnya ketika dewasa diajarin yang benar jadi susah diubahnya. Ya, padahal jelas yang namanya sujud itu bagian lengan tangan kita nggak boleh nempel ke lantai. Ya, bahkan itu dihukuminya makruh, mengurangi pahala sholatnya.
Tapi kenapa masih ada yang sudah dewasa seperti itu? Karena dari kecil tuh tertanam tadi. Orang kalau ilmunya dari kecil sudah salah, akhirnya sampai dewasa pun tertanam. Ya. Nah ini fase 7 sampai 14 tahun. Fase yang ketiga usia berapa? 14 sampai 21. Fasenya gimana itu? Ngajak anak seperti sahabat. Awas, antum jangan salah. 14 sampai 21 jangan disamakan dengan usia 6-7 tahun. Sini nak, bapak mau kasih tahu kamu. Nggak bisa. Ya, ajak dia seperti sahabat. Ya, antum caranya itu lebih soft. Nak, kita makan yuk. Ya, ajak sambil makan baru tuh masuk nasihat-nasihat. Nak, kita jalan yuk. Nah, beda. Karena usia-usia 14 sampai 21 itu mereka itu justru butuh apa? Didengar. Mereka butuh diterima pendapatnya. Makanya interaksinya dua arah. Ya. Antum kalau ngajarin anak usia 14 sampai 21 nggak bisa satu arah itu. Ya, harus ajak ngobrol. Ya, nak, menurut kamu gimana? Kalau bapak akan kasih seperti ini. Nah, itu usianya apa? Usianya dia didengar, pengen menyampaikan pendapatnya. Nah ini makanya kita diajarin mendidik anak sesuai fase apa? Umurnya. Karena berbeda antara usia 7 dengan usia 14 sampai 21 tahun. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baru satu kaidah di dalam mendidik anak ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tafadhal, kalau ada yang mau bertanya ana persilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau nanya? Ya, fadhal dokter. Iya. Iya. Seandainya wanita itu mengantar kuliah anak laki-lakinya yang kalau kuliah kan berarti sudah dewasa. Iya. Ke jarak yang memang lebih dari 84 kilo tadi. Iya. Kemudian pulangnya kan sendiri. Termasuk tidak boleh karena pulangnya dia nggak ada mahramnya. Iya, makanya beratnya antum punya anak perempuan kan gitu. Kalau antum punya anak perempuan, kuliahnya sudah sampai jarak safar, maka antum harus antar jemput itu anak perempuannya walaupun dia sudah dewasa. Adapun di sananya nggak apa-apa dia kos dengan anak-anak perempuan yang lain, tapi pergi dan pulangnya wajib dia ditemani oleh mahramnya. Maka tadi ibunya ngantar anak laki-lakinya, perginya ada mahramnya anak laki-laki. Tapi ketika pulang dia sendirian nggak boleh, haram. Sama saja dia tidak ada mahramnya ketika dia pulang. Ya. Berarti ketika dia pulang, bapaknya, suaminya harus jemput juga ke sana. Ya, ya mendingan gak usah ibunya yang nganter, mendingan bapaknya. Ya, jadi dua kali repot kan? Nah, iya, jadi penting ini, wah ya, bagaimana perempuan itu haram hukumnya melakukan safar tanpa ditemani oleh mahramnya. Karena suka ada yang maksain nih, suka maksain umroh tanpa mahram. Ya,
Nah ini kan akhirnya sayang, sudah keluar biaya besar, ya, biaya umroh kan makin mahal sekarang, ya. Kemudian juga dia capek tenaga, tapi dia malah melakukan dosa karena dia umrohnya tanpa ditemani oleh mahramnya. Apalagi yang namanya perjalanan umroh itu banyak sekali fitnahnya bagi wanita. Jangan antum pikir mentang-mentang kan mau umroh Ustaz. Iya, tapi di tengah jalannya di bandara Sutanya aja sudah banyak fitnahnya. Dia banyak bercampur dengan laki-laki, ya. Belum lagi sampai bandara Jeddah atau bandara Madinahnya, ya. Maka enggak seperti itu, ihwa, ya. Makanya ulama yang mensyaratkan bahwasannya wanita harus ditemani mahramnya ini itu dalam rangka menjaga maqasidus syariah. Maqasid syariah itu 5 kan? Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta. Yang kelima apa? Menjaga kehormatan. Kehormatannya dijaga. Nah, ini tugasnya, ya, kita sebagai kepala keluarga untuk senantiasa mengingatkan bahwasannya kita harus menjaga diri dan anak-anak kita dari api neraka. Cukup ihwah, sudah mau qomat, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.